Baik, sama-sama kita dengarkan tausiah hikmah Maulid Nabi yang insyaallah mubalik yang pertama akan disampaikan oleh guru kita kepada Kiai Haji Syarifuddin Al-Jabari atau dikenal dengan Ustaz Fasya. Kepada beliau falyatafaddal maskuran. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim mubarak ala hadha an-nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qala man aba ya Rasul, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Adnan Idris. Berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan guru kita senantiasa disehatkan badannya, amin. Dimurahkan rezekinya, diberkahkan ilmunya, agar kita menjadi murid yang cinta mahabbah terhadap guru-guru kita. Dan para asatir yang hadir malam hari ini, sama doa saya, semoga guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu serta adik-adik sekalian yang hadir pada malam hari ini, doa saya mudah-mudahan Bapak, Ibu yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkah saya doain mudah-mudahan Bapak semua kapan waktu bisa ke Mekah, bisa tawaf melilingi Ka'bah, bisa sa'i dari Safa dan Marwah, bisa mabit nanti di Mina dan di Musdalifah. Nanti insya Allah Bapak bisa wukuf di Padang Arafah. Mudah-mudahan pulang haji maupun umrohnya penghasilan Bapak makin nambah, makin nambah, makin nambah. Numpang duit kenceng aminnya. Kalau nambah mudah-mudahan Bapak bisa beli tanah, nanti bisa bangun rumah, bisa beli mobil yang mewah, nanti anaknya soleh-solehah, insya Allah ada yang jadi lurah, rumah tangganya sakinah, mawaddah dan warahmah. Mudah-mudahan bininya pada nambah. Kalau yamin, amin aja berani di sini. Bapak-bapak yang saya hormati, tidak ada seorang makhluk manusia yang teramat sangat cinta kepada umatnya, teramat sangat sayang kepada umatnya, dan teramat sangat bela kita umatnya dari dunia sampai akhirat, melainkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Rasul Bapak bukan basa-basi, bukan tanpa bukti, tapi Rasul kan contohkan dalam kehidupannya. Diantaranya Rasul itu Bapak hidupnya teramat sangat sederhana. Sama orang Jati Asih namanya, sama orang Jati Asih kayak orang Jati Asih. Tapi dalam kondisi hidupnya teramat sangat sederhana,
Sampai gunung-gunung pernah menawarkan dirinya menjelma menjadi gunung emas untuk Rasul, tapi Rasul tolak. Itu dalam berjanji kita baca warawadathul jibalu bi an takuna dhahaban fa'aba. Jabal Uhud, gunung-gunung yang ada di sana pernah menawarkan dirinya menjadi gunung emas karena enggak tega melihat Rasulnya hidup teramat sangat sederhana. Tapi apa jawaban Rasul? Fa'aba, Rasul tolak. Kenapa Rasul tolak? Rasul khawatir, Pak. Kalau nabinya kaya, khawatir umatnya jauh dari agama. Kalau nabinya orang banyak harta, takutnya umatnya meninggalkan sunnah Rasulnya dalam kehidupannya. Rasul lebih condong hidup teramat sederhana agar umatnya senantiasa setia. Bahkan ketika di yaumul mahsyar nanti, ketika umat Rasulullah SAW menyeberang ke Shiratal Mustaqim, Rasul mengangkat tangannya tinggi-tinggi lalu berdoa, Allahumma sallim, salim, salim ummati ya Allah. Ya Allah, selamatkan umatku yang sedang menyeberang ke Shiratal Mustaqim, ya Allah selamat. Karena saking cintanya kita. Maka pertanyaannya adalah sejauh mana rasa cinta kita sama Rasul? Maulid yang tiap tahun kita adakan jangan terjebak dalam rutinitas ritual. Maulid silakan aja kita adakan setiap tahunnya sebagai rasa mahabbah kita sama Rasul, tapi yang penting ajarannya jangan kita tinggalin. Maulid tiap tahun kita besar-besarin, tapi jangan lupa sunnahnya jangan kita ingkari dalam kehidupan. Karena Rasulullah SAW teramat sangat cinta sama umatnya, sampai Rasul pun beda-bedain cintanya dibuktikan dalam kehidupan. Makanya kenapa Rasul harus kita tiru, Pak? Karena Rasul itu manusia. Sebab pertama nih, kenapa manusia? Karena kita umatnya manusia, Rasulnya manusia, maka umatnya pantas ngikutin Rasulnya manusia. Coba kalau nabinya malaikat, nggak ada kita, Pak. Kenapa nggak ada kita? Karena malaikat nggak punya nafsu. Ya kita nafsunya gede, ya kan? Nafsu apa aja ada, tapi malaikat gak punya nafsu. Kalau Rasulnya malaikat, kita gak bisa ada di dunia ini. Hidupnya sama apa sama kita. Rasul makan, kita makan. Rasul minum, kita Rasul minum. Rasul tidur, kita tidur. Sama sama kita, cuman kualitasnya beda, Pak. Beda. Kualitasnya yang berbeda. Bapak makan, Nabi juga makan. Cuman kalau makannya Nabi makan ketika lapar, Nabi berhenti makan sebelum itu Nabi. Kalau kita mau lapar, mau kenyang, ya kan, ada makanan sikat terus. Yang penting ada makanan. Beda kualitas. Nabi punya ludah, Bapak punya ludah, kita semua nih. Tapi ludahnya Nabi sama ludah kita beda, Pak. Ludah Nabi nih ketika ada sahabat sakit mata, ya kan, bongkak, ya kan. Rasul bilang, ya Rasul, saya sakit mata, bengkak mata saya sampai saya sulit untuk masjid. Doain saya Rasul biar mata saya sembuh, biar saya cepat untuk masjidnya. Rasul hanya gitu, bismillah. Ludahnya besok kempes. Ludahnya siapa tuh? Rasul. Coba ludah kita. Bini kita sakit mata nih, kan bengkak, ya kan, kita ludahin malam-malamnya. Tua, tungguin besok. Tungguin besok. Orengan bisa, ya. Nah, artinya apa? Kualitasnya yang berbeda. Rasul punya keringat, kita juga punya keringat, cuman keringat kita sama Nabi beda. Bapak, batu sprit itu pas sekolah itu 270.000. Batu sprit untuk ngecor. Dibandingkan jamrut, jangan gede-gede, Pak, segini aja nih. Sama batunya, cuman beda kualitasnya. Makanya Rasulullah SAW diutus ke alam dunia ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus ke alam dunia ini bukan untuk membuat umat yang menjadi pintar, bukan umat yang menjadi cerdas, tapi Rasul diutus ke alam dunia biar umatnya benar, akhlaknya bagus, karena orang pintar belum tentu benar. Setuju nggak? Orang pintar, Pak, belum tentu benar. Ya, orang dulu nggak punya anak, nggak ada yang sedikit, Pak, doainnya biar jadi orang benar. Orang dulu nggak punya anak 2, 9, 10, mak saya 11. Tuh orang dulu mau banyak anaknya. Bahkan saya punya teman di kampung Bali, ayahnya namanya Haji Abdul Bashar. Dia guru ngaji, Pak.
anaknya itu teman saya. Dia pelatih tenis meja saya. Saya ini atlet loh Pak. Makanya badan saya tuh profesional ya. Jadi besar enggak, kecil enggak, atlet lah ya. Ketika itu saya tanya, berapa anaknya? 19 Pak. Anaknya Haji Abdul Bashar, guru ngaji 19. Itu orang semua Pak. Nggak ada yang monyet, orang semua. Guru ngaji anaknya 19. Bininya berapa? 1. Kalau 3 mah pantas ya. Ini mah istrinya 1 Pak, anaknya 19. Bayang, itu bini dilangkain sama lakinya setengah bunting. Dilangkain setengah tahun bunting. Kenapa? Berkahnya orang dulu. Orang dulu kata guru saya, casingnya nggak bagus Pak. Orang dulu casingnya nggak bagus, tapi isinya bagus. Lah bocah sekarang casingnya bagus, isinya bobrok. Boleh kita coba nih ya. Orang dulu Pak sekolah nggak tinggi-tinggi Pak, SR lah, ya. Tapi bergaulnya sama kiai, ngajinya sama habaib ulama, sekolah nggak tinggi. Coba kualitasnya. Yasin, Tabarok, Waqiah, Muluk, ya kan, Ar-Rahman. Ampe rawi pada apal. Orang dulu casingnya kagak bagus, tapi kualitasnya bagus. Anak sekarang lulus SMA, S1, S2, jago-jagoan, jago apa Yasin. Ini ada S1 nggak sini? Yang apa Yasin saya kasih 15.000. S1. Kuliahnya S1, S2, Yasin belum apa Pak. Casingnya bagus, S1, kan cakep. Yasin orang apa, Waqiah melempem, Ar-Rahman nggak apa juga, Rawi boro-boro, casingnya bagus, kualitasnya kalah orang. Makanya orang dulu doain anaknya biar jadi anak yang soleh, yang bener. Nah kalau orang bener apa Pak, dia sayang orang tua. Bahkan tanamkan sama adik-adik saya ini yang umurnya di bawah 43, saya 43 nih Pak. Yang di bawah 43 ternyata akhlak itu derajatnya lebih tinggi dari amal dan ilmu. Ada ustadz pintar orangnya, cuman akhlaknya nggak bener, jelek. Betul nggak? Apalagi sampai nginjak leher orang, jelek banget. Anak cerdas Pak, anaknya cerdas nih. Dari SD, SMA, yang mulai cerdas dia. Cuman mau orang tua melawan mulu, bagus ya. Makanya anak sekarang tanamkan, ternyata akhlak nomor 1. Pinter mah gak usah pinter-pinter amat, cuman akhlaknya bener. Kalau anak akhlaknya bener, dia cinta mahabbah sama orang tuanya. Kalau pinter doang belum tentu sayang sama orang tua. Makanya orang tua dulu, orang Betawi Pak, punya banda banyak. Orang tua kita punya anak 10 nih Pak, bandanya banyak. Dia akan memberikan 10 anaknya dengan kasih sayang yang sama, betul kan? Tapi anak yang 10 Pak nggak mungkin sama sayang sama orang tua. Ada yang bocah anak ngerong-rong dulu nggak bisa ada banda maunya dulu bapaknya ada. Tuh orang tua mau 10 anaknya sama, bikin rumah salah satu. Tuh. Udah bikin masih ada anak kosong loh. Orang dulu bebannya banyak dibagi rata. Makanya kalau dulu mau meninggal dipanggil anaknya 10, ya kan? Anak pertama, ya kan, Abdurrahim bin jatah halu tanah sebelah 1000 meter. Ya lu anak pertama bimbing adik-adik lu. Yang kedua namanya Hamid Min, lu sebelah timur lu. Wetan, 3 tanah 1000 meter. Yang ketiga perempuan Aminah, tanah di Parung jangan lu jual. Emang apa-apa, tanah orang bego. Sama kasih sayang. Nggak tanamkan akhlak ini penting Pak. Anak sekarang aja bersalaman aja cium tangan orang tua keder. Cium tangannya aja pada sekarang. Bagaimana cium tangan sekarang Pak Oswald? Ini, gini. Kalau begini cium tangan bukan? Bukan nempelin tangan. Ada yang di mana lagi? Jidat. Tuh. Ini bukan cium tangan, nempelin tangan di jidat. Yang saya paling gedek ya, gedek bener bocah, cium tangan bapaknya maunya di kuping, gini. Ada kan gini ya? Nah ini bukan cium tangan, apa gini mah? Ngelap conge. Cium tangan kalau kita mau kiai, ya mulai cium tangan atas bawah, dengerin, gak dibilangin dengerin. Ini ada adik saya yang di bawah 45 tahun. Oh cium tangan orang tuh atas bawah. Bunyi. Tuh waktu saya ngaji sama alim tuh kalau saya cium tangan sama beliau, bunyi. Begitu. Ini ada anak muda ngaji kemana-mana ngaji, naik motor.
cakep. Bener saya. Waktu mahabaib cium tangan, dipeluk dia tubuhnya. Ada kiai datang, ada ulama, yuk. Saya pernah nanya waktu di Bekasi, ente sama kiai apa belum? Cakep nggak? Saya tanya ini, ente sama emak bapak itu nggak? Nggak pernah Pak Ustadz. Ya, sama kiai cium tangan satu mahabah, silakan begini Pak. Sama emaknya enggak? Sama bapaknya kagak. Lah, emaknya brojolin emaknya tuh. Lah, emaknya kagak. Keliru. Makanya mumpung orang tua masih hidup, akhlak yang pertama, makanya orang-orang yang ada demen Islam apa? Ngancurin Islam bukan ngancur masjidnya, bakar pesantrennya, bukan. Yang dihancurkan yang anak muda nih. Yang 10-20 tahun akan datang yang menjadi generasi penerus, dia yang dihancurin. Kalau bapak mah udah tua, nggak usah dihancurin, yang udah hancur. Ini yang muda nih. Dengan apa Pak Ustadz? Dengan tiga. Yang pertama, hancurkan dengan fashion. Anak muda kita hancurkan yang perempuannya, jangan sampai dia demen pakai jilbab. Jangan sampai anak perempuan menutup aurat, biar dia demen menghamburkan auratnya, dilihat sama orang yang bukan mahramnya, membuat orang yang melihatnya menjadi terpesona, muncul kejelekan dalam hatinya. Tuh orang Islam dibuat begitu. Makanya anak sekarang pakai SMA, lihat pakaiannya. Jangan kata saya muda aneh, 43 tahun, aki-aki juga bocah kayak gitu meriang juga. Lah, pakai baju you can see Pak, ya kan? You artinya kan kamu can dapat see, lihat, itu sebenarnya kurang. Yang benar you can see text. You, kamu can dapat see, melihat tek ketek gua. Tapi anak muda sekarang apa jujur loh, saya seorang guru di SMP Tangerang Selatan. Resmi, ya kan, nggak ada yang buka. Makanya ibarat anak kita pakaiannya kok you can see. Yang dicontoh ajaran siapa? Bukan ajaran Rasul. Yang dicontoh bukan ajaran agama. Yang dia contoh perempuan-perempuan kebanyakan kita. Yang dicontoh pakaian sebagian artis Indonesia. Tuh. Lah artis ngapa ngapain seminggu bisa 4 kali ke salon. Ya kan, minikur, belum ketek dicukur. Duit banyak Pak, makanya ketek artis bening. Kenapa? Kalau banyakan ke salon. Kalau ketek bocah kampung, lu muntah. Pakai celananya Pak, anak sekarang luar biasa. Nih, pakai celana nih. Androk sama celana anak sekarang, lihat di atas dengkul nih pas gini. Bayangin, auratnya dibuka. Ini namanya apa? Celana yang di atas dengkul, ini celana wahai. Di atas sedikit nama celana hai. Atas sedikit celana aduhai. Terakhir saya bohai. Artis mah paha bening, beticak ke bocah kampung, gorengan, budugan, surat najis gue. Yang kayak gitu tuh lihat. Ngeri kita Pak, beneran anak sekarang Pak. Sekarang anak sekarang luar biasa Pak. Yang kedua, hancurkan generasi muda kita dengan apa? Dengan pergaulan. Sungguh luar biasa anak-anak sekarang Pak. Beda Pak. Anak sekarang Pak, kalau kita rasain mata kita dipelototin. Hancur generasi muda kita. Kenapa? Ini yang dia demen sama orang yang demen sama Islam. Anak mudanya kalau udah hancur, maka tidak akan ada pemimpin bangsa ini yang akan takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dong, biar hidup kepada berkah, yang dibawa umur saya, yang pertama, cinta mahabbah sama orang tua. Wallahi demi Allah, tidak akan pernah berkah hidup seorang anak tanpa doa dan restu kedua orang tua. Wallahi demi Allah, gak bakal sukses karir anak tanpa doa kedua orang tua. Makanya mumpung orang tua masih hidup, tanamkanlah dalam hati kita untuk cinta mahabbah bulan sama orang tua, mumpung orang tua masih ada. Kapan orang tua kita berharga dalam hidup anak? Kalau orang tua kita udah gak ada Pak. Mak kita udah meninggal, bapak kita udah meninggal, kita sebagai anak baru terasa, ya Allah, betapa berharganya orang tua dalam hidup anak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita dalam firman-Nya, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur li wa liwalidayka ila al-masir. Pertama yang harus tanamkan adalah betapa bersyukur sama Allah kepada orang tua. Nih, dengerin anak muda. Pak Ustadz mau nanya nih.
Kalau kita waktu kecil yang bangun duluan malam hari, kalau kita nangis bapak apa emak kita? Emak. Kalaupun ayah kita bangun duluan, tetap aja bangunin emak kita. Tetap, karena kita suami bapak gak bisa berhenti tangisan anak. Susah. Makanya kalau anak pertama mah anaknya nangis, ayahnya bangun duluan. Tetap aja bangun istrinya. Kalau anak pertama kan masih lembut ya, masih pengantin baru, bangunnya pelan-pelan pakai tangan mama. Dedek bangun, susuin dulu mama, satu. Anak dua kencangan lagi manggilnya, bangun bininya. Kata lakinya mama, bangun mah, penyusul mah, ma. Anak dua sama tiga, anak empat sama lima, pakai kaki mah, anak lu bangun mah, ma. Secapek apapun ibu kita saat kita menangis di malam hari, ya kan, ibu kita gendong, ya Allah, anak mama yang paling ganteng, anak raja, tuh dibilang anak raja kita, sama siapa? Sama emak kita. Padahal bapaknya tukang ojek, ya kan? Dipanggil raja juga, digendong sama emak kita dalam kondisi yang ganteng, anak mama yang paling ganteng, anak mama, anak ganteng, anak raja, raja ojek, raja ojek. Ketika dia tangis besar, tangis yang luar biasa, disusui sama ibu kita, dia enggak. Kita tahu tuh itu susunya. Anaknya aja diam apalagi. Kayak disautin. Tuh, lihat. Coba kita nih suami yang gemuk badannya. Nyusuin terus. Iya, pengen nyusuin anaknya, nggak bisa. Nggak bakal bisa. Meskipun sayang sama bini juga nggak bakal bisa dah. Kata suaminya, mama, kalau nanti malam dia bangun, mama nggak usah bangun. Biar papa aja yang bangun. Kalau dede haus, mama nggak usah nyusuin, papa aja yang nyusuin. Waduh, malam tuh bocah bangun. Bapaknya gendut 95 kilo. Punya gendut, ya kan? Digendong sama papanya. Anak papa yang paling ganteng, anak raja ojek. Tambah kencang pak kayak, disusuin sama bapaknya. Slep, diam nggak? Nggak bakal diam pak, bocah gode. Dia kalau bisa ngomong, papa atem, sekali atem, 2 kali atem, 3 kali bocah gumoh. Coba ibu kita masak ngapain nyuci ngeriska, bercucuran keringatnya, kita nangis, disusuin, diam nggak? Diam. Berarti ketika seorang ibu lebih wangi dari parfum seorang ayah. Makanya sama perempuan jangan pakai galak. Masih duit kagak banyak, lapan udah enak. Capek loh pak, demi Allah capek. Bapak yang diboni ya kan seminggu ini boni ya kan jadi cuti. Bapak yang ngepel, bapak yang nyuci, jemur, friska, masak seminggu pak, orang kuat. Kita menyembuhkan orang. Kenapa? Tapi istri kita pak begitu ikhlas tuh, semua yang kerjain. Makanya kepada orang tua ditanamkan nih, jangan pakai ngelawan, kakak bakal berkah. Demi Allah, saya bisa begini pak, saya selama kemana apa keluar kota, bukan karena saya kuliah, bukan karena saya mondok, bukan. Ini berkat doa emak saya. Demi Allah, ikhlasnya. Kalau bukan karena doa emak saya nggak bakal bisa begini. Makanya itu saya tahun 98 saya nikah, guru saya susah belajar. Susah. Saya mau guru honor. Tapi saya menanamkan hati sama istri saya nggak bakal susah hidup selama emak saya masih ada. Saya kalau ngasih emak saya ini ada yang di bawah saya yang kerja kan masih 30, ini hanya sharing aja. Itu kalau saya pulang sholat Jumat itu kan dapat segitu amplop ya. Itu saya bagi 2 tuh. Karena saya ngasih emak saya itu pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Ketika saya pulang sholat Jumat, saya pulang saya tidur. Sore saya bangun, saya main ke rumah umi saya. Ya. Ngobrol ya kan, bini saya ngasih duit sama ibu saya karena saya silang. Ini adik-adik yang di bawah saya ini kalau mau ngasih orang tua jangan kita yang ngasih, bini kita yang ngasih. Nah kita ngasih mertua silang. Kenapa harus silang? Ada komunikasi. Kenapa harus silang? Agar tidak ada dusta di antara kita. Ketika dikasih duit sama istri saya
saya nongkrong, ibu saya duduk. Saya nongkrong gini. Bini saya samping. Saya gini. Ibu saya nanya, mau ngapain deh? Doain saya nih. Saya mau nadain doa. Umi saya tuh netes air mata. Dikasih duit 1 amplop, ya kan isinya nggak seberapa, bukan dikantongin, tapi dijunjung kata orang Sunda. Tahu dijunjung? Tahu sih? Sambil tempel sini dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan rezeki anak dan mantu saya bertambah. Amin. 1. Ya Allah mudah-mudahan rukun rumah tangganya. Amin. 2. Ya Allah mudah-mudahan cepat punya rumah. Amin. 3. Ya Allah cepat punya anak. Amin. 4. Ya Allah biar rukun rumah tangganya. Ya Allah punya motor sekalian. Ya Allah. Amin. 5. Mak saya dikasih amplop, membini saya 1 amplop Pak, doanya 5. Kenapa mak saya doanya 5? Karena saya ngasih 50.000. Jadi 1 doa cepat. Bab kalau ngasih juta, mak saya doanya apa lagi kan? Tuh. Ini berkanya orang tua, benar apa yang didoain orang tua saya punya, bukan karena saya sekolah dan kuliah, bukan, berkat doa. Makanya Bang Haji Om Irama buat lagu keramat di situ, Pak. Bukan main-main, Pak. Dia kalau buat lagu, sholat tahajud dulu, istighfar dulu, ada dasarnya, nggak main-main, Pak. Makanya perempuan itu luar biasa, Pak. Kita nggak bisa melakukan 3 hal dari perempuan: hamil, melahirkan, nyusuin. Nggak bisa. Maka ini apa namanya, Pak? Hah? Ibu jari. Jempol. Jangan kayak orang kampung apa jempol? Ibu jari. Ada nggak yang namanya bapak jari? Oh, kalah kita, Pak. Ada ibu kota? Bapak kota? Lahun. Hari Kartini ada? Kartono? Betapa penting akhlak dalam kehidupan kita. Biar kita hidup nggak mewah, tapi akhlak kita mulia. Biar hidup kita nggak mewah, asal orang tua cinta mahabbah. Pak Ustadz, mak saya udah meninggal, bapak saya udah meninggal, Pak Ustadz, sedih rasanya emang. Apakah saya anak bisa berbuat baik ke bapak begitu dunia? Bisa. Bahkan yang terpenting adalah doa kepada kedua orang tua, baik masih hidup maupun meninggal. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin syarah dari Fathul Mu'in itu ada ungkapan, inna arwahal mu'minin ta'ti kulla lailatin ila as-sama'i dunya wa taqifu bi hidai abwabiha wa yaquluna bi sautin hazinin alf marrat ya ahli wa ya aqaribi wa ya dhurriyyati ya man sakana buyutana wa yalbisu thiyabana wa qatasamu amwalana hal adukum minkum yadhkuruna wa yatafakkaru alaina wa nahnu fi hisnin tawil wa ishmin shadid la tabkhulu alaina qabla an tasiru mislana. Bapak dia ngerti? Ngerti? Oh kagak, kira-kira ngerti Pak Dim. Inna arwahal mu'minin, cerita orang dalam kubur. Orang-orang mukmin ruhnya dan mukminat tiap malam turun ke langit dunia. Wa taqifu bi hidai ababiha, dia berdiri dalam pintunya masing-masing. Wa yaquluna bi sautin hazinin alf marrat. Ma bapak kita yang udah meninggal manggilin ahli keluarga 1000 kali panggilan bi sautin hazinin, dengan suara yang perintah. Ya ahli, wahai keluargaku, wa ya dzurriyyati, wahai keturunanku, ya man sakana buyutana, siapa yang menempati rumahku, wa yalbisu thiyabana, siapa memakai pakaianku, wa qatasamu amwalana, siapa yang sudah aku berikan harta warisan kepada kalian anak-anakku. Hal ahadukum minkum yadkuruna, adakah di antara anak, cucu dan keturunanku yang ingat sama bapa, mama dalam kubur? Wa nahnu fi hisnin tawil wa hisnin syadid, kami dalam benteng yang kokoh, penjara yang begitu takut. La tabkhulu alaina qabla an tasiru mislana, jangan pelit kamu anak cucu mantu yang udah aku kasih harta warisan saat aku hidup, aku cintai kau seumur hidupku. Jangan pelit sama emak bapak yang udah meninggal sebelum kalian yang hidup merasakan apa yang aku rasakan dalam hidup. Tuh doanya waktu itu. Kenapa? Makanya kalau waktu saya ngaji sama mu'alim almarhum Imam Syafi'i Azami, itu saya pernah bulan puasanya tuh emak bapak kita yang meninggal itu ngelihat kelakuan anaknya yang sebelum-sebelumnya. Cuman kalau anak yang 3 sama 5 bandel berbuat kesalahan, emak bapak kita nggak bisa tegur. Kenapa? Alamnya beda.
Bapak kalau nonton bola nih, kayak Madrid sama misalnya sama Barcelona, Bapak lihat cuma pemainnya kan? Dua pas Bapak lihat semua. Tapi kalau pemain satu kita bego-begoin, kita goblok-goblokin karena nggak bisa golin di penalti, dia nggak bakal dengar Pak. Messi ke penalti, kagak gol, bego Messi, mahal mau masuk. Kita bego-begoin si Messi, dengar nggak? Enggak, begitu juga orang tua kita Pak. Kalau orang tua meninggal, dia bisa menatap semua anaknya, cuman dia nggak bisa kasih tahu kalau anaknya berbuat salah. Makanya mumpung orang tua masih hidup, tanamkan rasa cinta mahabbah sama orang tua kita. Dan inti dari kita hari malam ini ngaji, yang pertama pesan saya untuk adik-adik yang di bawah saya umur 43 tahun, yang pertama hidup berkah mahabbah cinta sama orang tua. Yang kedua cinta mahabbah sama guru. Ini penting ini, kenapa? Karena orang nggak percaya sama berkah. Saya waktu pesantren di Haji Nawi, itu saya santri terbodoh dari yang ada. Karena lulus madrasah saya nggak bisa bahasa Arab. Jangankan bahasa Arab, domir pun fasil aja saya nggak hafal Pak. Jangan kata bisa ngertian, apal aja kata wow mau. Bagaimana sih bisa? Tapi kenapa? Berkahnya dari guru, berkahnya dari guru kiai yang doain semua santrinya, yang senantiasa ikhlas untuk ngaji, berkahnya nggak sekarang, nggak langsung kayak makan capek, entar. Tuh. Makanya hidup mau berkah, cinta mahabbah sama kedua orang tua, cinta mahabbah sama guru. Saya mau nanya nih, anak-anak bapak yang hadir sini, bapak ada nggak yang ngaji bawa sampai warna merah? Ada nggak? Saya kasih duit 50.000. Sini. Dan kasih lawan Pak. Alam nasroh apa? Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh sadr, fawada'na anka wizr, alladhi anqadha dhahrak, wa wada'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wa idza ba'aka fansab, wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Haidir Ali, ya kan? Haidir bosan nanya ya. Tadi kok ketika dikasih 50.000 belum maju? Hah? Enggak, tadi bosan siapa yang hafal 50.000 kok Haidir belum maju? Pas 100.000 baru maju. Enggak. Enggak. Senang gak kasih duit? Alhamdulillah. Salut gak? Ini anak-anak luar. Siapa yang hafal surah At-Takasur? Anak TPA. Ayo. At-Takasur, sini maju. Ayo maju sini ya. Sini. Anak TPA, anak SD siapa yang hafal At-Takasur nih 50.000? Siapa yang hafal doa kedua orang tua? Ayo sini, cepetan. Ayo cepetan. Robin Firly Wali cepet. 50.000. Ayo nah, begitu. Maju di sini. Ayo. Anak-anak yuk. Sini 50.000. Robin Firly, ayo. Nah, gitu. Anak sekarang kadang-kadang susah semua maju. Nama siapa? Rija, ketawa laki-laki ya kan? Kelas berapa Rija? 4 ya kan? Coba baca doa orang tua sama artinya ya. Artinya anak TPA kan? Baru pikir cepet-cepet bacanya ya kan? Pelan aja ya. Jangan pelan-pelan, kencang suaranya ya. Artinya ya, mau nanya nih, ini anak soleh nih ya, saya masuk wali Pak. Iya, saya wali kelas sama wali murid gitu.
Ini kelihatan mukanya anak soleh Pak. Maka jawabannya pasti ikhlas. Jawabannya. Rijal mau saya tanya, Rijal majunya dari belakang ke depan terpaksa apa ikhlas? Anak soleh. Ya, jawabannya. Rijal anak soleh mau tanya, baca doa kedua orang tua ikhlas apa terpaksa? Anak soleh. Rijal kalau Rijal memang terpaksa majunya ikhlas ya. Doain orang tuanya ikhlas ya. Silakan duduk. Pak Ustadz kan nanya Rijal maju paksa apa ikhlas? Anak soleh. Baca doa kedua orang tua ikhlas apa terpaksa? Kalau memang ikhlas semuanya Rijal, ya kan? Silakan duduk. Itu namanya gak ikhlas. Senang kan kasih duit? Kalau kasih duit, ucapan apa? Terima kasih. Karena kalau dikasih orang ucapan terima kasih. Ya, ngajinya udah bukan belum? Besok kalau ngaji pakai kopiah ya, biar cakep, oke? Ini diganti nih ya. Pakai sarung, kayak taruh sarung kayak Ustaz ya. Mau gak ini? Oh. Kita mau sekolah gimana? Cium tangannya sama orang tua atas bawah ya. Nah coba praktek. Misal Pak Ustaz itu pengen dulu ya. Satu. Ayah Rijal mau ngaji. Tangan. Anak depan, anak siapa yang ngajinya pakai kopiah warna merah? Ayo. Ada kak? Ada. Ada. Enggak, ya, enggak usah nanya doang. Iya nanya doang. Bapak Ibu yang saya hormati, ya kan guru kita lihatkan jalan-jalan ke Cikini, jangan lupa beli rambutan. Tausiah saya sampai di sini kita akan berjumpa di Daun Kesem. Pergi ke pasar beli sepeda, bayarnya ngantri sekali. Kalau ada omongan saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ikan sepat, ikan tongkol, ikan bawal, ikan lele. Itu nama-nama ikan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.